إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul Mukarramin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai, mengampuni kita semua. Marilah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat kepada kita. Di antaranya untuk nikmat Allah berikan kemudahan pada siang yang penuh berkah ini untuk bisa bersama-sama bertakarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam takarrub ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita yang Allah terima. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita sehingga menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal sedih kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita telah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal. Bulan di mana terlahir sosok manusia yang sangat agung, manusia termulia sepanjang masa. Dialah Baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, bagaikan mutiara di antara bebatuan, bagaikan intan permata yang tiada terhingga. Ada seorang pujangga yang menggambarkan bagaimana sosok baginda dalam sebuah syair yang sangat indah. Beliau mengatakan, Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqautatun wan nasu kal ahjar. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, tetapi tidak seperti layaknya manusia biasa. Beliau bagaikan intan permata di antara
bebatuan-bebatuan. Sungguh ini ungkapan yang bukan berlebihan, tetapi inilah gambaran yang paling tepat untuk sosok baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang menjadi teladan kita sepanjang masa. Baginda Rasulullah SAW terlahir dan dilahirkan walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, ahli sejarah, ahli sirah, tapi secara umum beliau terlahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka itu sudah terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu. Kalau dihitung hijrahnya berarti Nabi Muhammad berhijrah kurang lebih umurnya sekitar 53 tahun. Maka kalau tahun hijrah sekarang adalah 1445, maka kurang lebih ya baginda SAW sudah mendekati terlahirnya sudah hampir 1500 tahun yang lalu. Namun beliau lahir, lalu hidup, lalu sampai meninggal lagi dalam waktu yang relatif singkat. Umur beliau hanya 63 tahun. Dan beliau diangkat sebagai nabi sejak umur 40 tahun. Berarti hanya sekitar 23 tahun beliau berperan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Tapi betapa pengaruhnya yang begitu kuat, pengaruhnya kepada dunia ini yang seolah merubah tatanan kehidupan dari zaman yang penuh kezaliman, zaman yang penuh kemaksiatan, zaman yang gelap yang orang menyebutnya dengan istilah zaman jahiliyah atau disebut dengan the darkness age, yaitu masa kegelapan. Tapi dengan lahirnya sosok beliau yang mulia, ternyata tatanan kehidupan itu menjadi berubah. Tatanan kehidupan menjadi bagus. Kezaliman, berbagai macam perilaku yang tidak manusiawi, yang tidak bagus seolah-olah terkikis. Bahkan dalam waktu yang tidak lama disebutkan oleh para sejarah, dalam waktu tidak sampai setengah abad, Islam itu sudah bisa menguasai 2/3 dunia. Itu karena pengaruh beliau yang begitu kuat. Dan pengaruh beliau yang begitu kuat ini bukan hanya diakui oleh kita sebagai umatnya, karena memang fakta seperti itu. Kalau kita sebagai umatnya mengakui bahwa beliau adalah orang yang paling berpengaruh sepanjang zaman atau dalam sejarah, maka kita katakan ya wajar. Karena ini kita umatnya, kita mencintai beliau, kita mengimani beliau. Tetapi orang yang tidak beriman pun, ada seorang ilmuwan yang sering kita dengar disebutkan sebagai nama Mekalat itu, yang menuliskan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ternyata beliau menempatkan, dia orang non-muslim, menempatkan baginda Nabi dalam urutan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ini bukan isapan jempol, bukan karena kita umatnya yang mencintai beliau, yang mengilu-ilukan beliau, tapi orang non-muslim pun. Kenapa dia begitu berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad di urutan pertama orang yang paling berpengaruh? Karena beliau jujur. Kalau memang betul-betul jujur, beliau itu pasti fakta. Sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ini adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa pengaruhnya bukan hanya waktu beliau masih hidup saja, bahkan setelah wafatnya beliau itu, masya Allah, sampai sekarang ini orang itu berbondong-bondong, orang yang berusaha untuk mencaci maki Nabi Muhammad,
menghinakan Islam, menghinakan ajarannya, tapi justru akhirnya dia akan tertarik dan akhirnya menjadi muslim. Dan sekarang di Eropa, di Amerika, di berbagai belahan dunia itu orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini maka kita katakan bahwa sepanjang sejarah itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh. Sejarah juga belum pernah mencatat orang yang sebegitu dicintai oleh umatnya melebihi Nabi Muhammad. Jadi banyak kita dapatkan seorang pemimpin yang sangat kuat pengaruhnya dia, tetapi kebanyakan mereka itu menggerakkan umatnya, menggerakkan pengikutnya itu dengan kekuatan tangan besi, dengan pengaruhnya, bukan berdasarkan cinta. Jadi orang-orang mengikuti Nabi Muhammad itu bukan karena mereka dipaksa, tetapi betul-betul karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad begitu agung akhlaknya, sehingga orang itu siapapun yang pernah bertemu dengan beliau, yang pernah mendengarkan bagaimana nasihat beliau, kata-kata beliau, tutur kata beliau itu sangat terinspirasi, sehingga mereka itu begitu cinta, begitu mengaguminya. Disebutkan setelah Rasulullah SAW meninggal, di saat para sahabat sedang begitu berduka, sedang berkabung karena pemimpin yang beliau sangat cintai itu telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Bahkan saat Rasulullah SAW meninggal pun para sahabat hampir-hampir tidak percaya. Abu Bakar, Umar, Utsman hampir semuanya tidak percaya. Melainkan setelah dibacakan ayat, ketika Abu Bakar membacakan ayat, dikatakan wa kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Baru para sahabat sadar bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi, seorang khatamin nabi. Sehingga awalnya mereka para sahabat itu karena saking cintanya kepada Nabi, mereka tidak percaya. Ketika dikabarkan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, mereka marah. Umar bin Khattab marah. Siapa bilang bahwa Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Karena saking begitu cintanya, mereka tidak mau kehilangan sosok baginda SAW. Tetapi bahwa beliau bagaimanapun adalah seorang manusia, sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga akhirnya. Tapi bagaimana sepeninggal beliau itu, para sahabat umat itu begitu berkabung, begitu kehilangan, begitu berduka. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Siapapun yang pernah mendengar bagaimana kemuliaan akhlak beliau, mereka ingin sangat tertarik. Suatu ketika digambarkan dalam sirah itu, ada seorang badui ketika itu dia datang karena dia belum pernah berkesempatan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, tapi dia mendengarkan cerita-ceritanya, mendengarkan warisan beliau dalam Al-Quran, dalam hadis, sehingga beliau sangat berpenasaran bagaimana agungnya akhlak baginda. Lalu dia mendatangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Si badui itu menemui Sayyidina Umar, lalu dia bertanya, wahai Tuan, wahai Sayyidina Umar, coba jelaskan kepadaku bagaimana agungnya akhlak Rasulullah SAW. Kenapa begitu kuat pengaruhnya? Kenapa semua orang itu berduka? Kenapa begitu semua orang mencintai beliau? Kenapa semua orang kehilangan beliau? Ketika itu sahabat Umar atau Sayyidina Umar pun tidak bisa menjawab, karena beliau ketika mau berucap menyebutkan nama Nabi, menceritakan kemuliaan akhlak Nabi, seolah-olah lidahnya keluh dan dia tidak bisa berkata-kata. Lalu dia katakan, wahai badui, jangan bertanya kepadaku. Aku tidak sanggup menceritakan bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW. Lalu si badui itu disuruh untuk bertanya kepada Bilal, karena Bilal itu sahabat Nabi yang begitu dekat, yang suatu saat Nabi dalam keadaan pernah lelah, Nabi mengatakan kepada Bilal,
Bilal disuruh untuk azan. Sehingga ketika Bilal diminta untuk bagaimana menjelaskan akhlak Rasulullah SAW, Bilal pun tidak bisa menjelaskannya. Beliau sangat terharu. Bahkan beliau itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia berjanji, saya tidak akan azan lagi. Kenapa? Bukan karena pendirinya adalah Abu Bakar lalu dia tidak mau azan untuk menjadi muadzinnya Abu Bakar, tetapi Bilal merasa ketika dia azan, dia ingat baginda Rasulullah SAW. Sehingga Bilal pun dia setelah itu dia tidak mau menjadi muadzin lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Bilal ditanya, wahai Bilal, tolong jelaskan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Lalu Bilal pun sama dengan Umar bin Khattab. Dia tidak mau menceritakan bagaimana agungnya akhlak baginda Rasulullah SAW. Lalu si Bilal mengatakan, wahai Badui, coba kamu bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dialah orang yang dekat sejak kecil bersama baginda. Dialah sepupu baginda yang sekaligus juga menantu beliau. Dialah yang bisa menceritakan bagaimana indahnya akhlak baginda Rasulullah SAW. Lalu si Badui pun mendatangi Sayyidina Ali. Lalu dia menyampaikan apa yang disampaikan kepada Umar bin Khattab dan kepada Bilal bin Rabah. Lalu apa kata sahabat Ali? Beliau mengatakan, wahai Badui, kalau kamu meminta aku menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW, indahnya dan agungnya akhlak Rasulullah SAW, cobalah kamu menceritakan kepadaku bagaimana indahnya dan agungnya dunia ini. Kalau kamu bisa menceritakan bagaimana dunia ini, maka aku bisa menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kata Badui itu mengatakan, ya Sayyidina Ali, mana mungkin saya bisa menceritakan dunia yang sebesar ini. Lalu kata Ali, kalau kamu menceritakan dunia yang hina, yang seperti ini kamu tidak mampu, apalagi kita bisa menceritakan akhlak baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Tuhan Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Ini tentu banyak sekali bagaimana gambaran tentang keagungan, keistimewaan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Maka kalau dikatakan bahwa baginda adalah bagaikan intan permata di antara bebatuan, beliau adalah teladan sepanjang zaman, maka itu karunia yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Maka tidak ada lain kita sebagai umatnya, melainkan kita harus bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat karunia yang paling agung ini. Kata Allah SWT, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh ini karunia Allah yang sangat besar ketika Allah mengutus kepada manusia atau kepada kita di tengah-tengah seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersungguh-sungguh bagaimana kita mencintai beliau, meneladani beliau, kemudian berusaha untuk membaca sholawat untuk beliau, dengan kita membuktikan kecintaan kita dengan mengikuti petunjuk dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua Allah SWT senantiasa berikan hidayah, diberikan inayah untuk menjadi umat beliau yang bersungguh-sungguh taat kepada beliau, mencintai beliau dan meneladani beliau, sehingga kita semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali hambaku atau umatku yang tidak mau, yang enggan. Lalu ditanyakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa umatku yang enggan itu? Siapa umatmu yang enggan itu? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga.
dan siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang akan menjadi orang yang rugi dan menentang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum